Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1A. Berjumpa lagi dengan Bu Indri pada pembelajaran hari ini. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa pembiasaannya seperti biasa, salat sunat duha 2 rakaat, membaca Asmaul Husna dan murojaah hafalan surat pendeknya di rumah. Sebelum mengawal pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama ya, doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Baik anak-anak, silahkan kita buka pena 1D-nya, yaitu di halaman 42 anak-anak, dengan tema 7, subtema 2, pembelajaran 6, muatan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Di sini kita akan belajar menemukan kalimat pemberitahuan atau suatu informasi pada kemasan atau bungkus ya. Di sini kita tentunya sering menemukan kalimat pemberitahuan atau informasi dalam kehidupan sehari-hari yang kita lakukan. Misalnya saja di sini adalah pada kemasan atau bungkus pakan hewan peliharaan, seperti gambar di sini adalah bungkus pakan ikan. Biasanya terletak di belakang ya anak-anak ya. Di belakang itu ada aturan pakainya. Yang pertama itu dikonsumsi oleh induk ikan saja ya, dengan berat minimal itu adalah 1 kg. Jadi ketika ikannya itu di bawah 1 kg itu tidak boleh ya anak-anak ya. Pemberian pakannya ini diatur 3-4 kali per hari, sedikit demi sedikit secara kontinu atau terus-menerus. Apabila induk tidak berada di permukaan, hentikan penaburan pakan. Jadi kalimat pemberitahuan ini berisi suatu informasi anak-anak. Pada kemasan ini, kemasan pakan hewan ikan ini, terdapat suatu informasi diantaranya itu yang pertama, hewan yang dapat diberikan pakan tersebut adalah si induk ikan saja. Kemudian aturan pakainya pun juga sudah tertera, yaitu 3-4 kali per hari secara kontinu atau terus menerus. Kemudian ada suatu peringatan anak-anak ya, peringatan atau himbauan yang tidak boleh dilakukan, yaitu ketika induk tidak berada di permukaan maka diminta untuk menghentikan pemberian atau penaburan pakan ikan tersebut. Ya, di sini ada tiga informasi yang dapat kita temukan pada bacaan aturan pakan tersebut ya. Selanjutnya anak-anak, untuk materi muatan PPKN, kita akan belajar membuat aturan merawat hewan peliharaan. Hewan peliharaan ini adalah hewan yang dipelihara oleh manusia. Contohnya saja tadi ada ikan, selanjutnya yang paling sering itu ada kucing, kemudian kelinci, dan masih banyak lagi tentunya. Salah satu manfaat memelihara hewan itu adalah dapat melatih rasa tanggung jawab kita. Dengan memelihara hewan peliharaan tentunya kita bertanggung jawab untuk memberinya makan ya anak-anak ya. Kita juga harus bertanggung jawab ketika kandangnya kotor, itu harus dibersihkan. Selain itu, hal yang paling penting itu adalah kita memperhatikan kondisi kesehatan hewan tersebut anak-anak. Jadi kita bisa melihat ketika hewan itu sedang sakit, apa yang kita lakukan, seperti itu ya. Semua hal di atas adalah aturan yang sebaiknya kita patuhi untuk memelihara hewan. Jadi ketika memelihara hewan itu tidak boleh sembarangan ya anak-anak ya. Kita harus memperhatikan makanannya, minumannya, tempat tinggalnya, kesehatannya. Harus kita perhatikan juga kondisi kebersihan dari tubuh hewan tersebut. Di sini untuk muatan PPKN-nya Bu Indri minta anak-anak untuk membuat aturan memelihara hewan peliharaan yang kalian miliki ya. Di sini ada kegiatan portofolio. Bu Indri minta anak-anak untuk menuliskan aturan hewan yang kalian miliki. Misalkan saja Bu Indri, aku tidak punya hewan peliharaan. Bisa kalian tulis hewan yang kalian sukai atau kalian ingin pelihara. Begitu ya, ditulis di buku tulis tematiknya anak-anak. Tetapi cara penulisannya sudah Bu Indri atur ya, format penulisannya sebagai berikut anak-anak ya. Di sini Bu Indri menuliskan di kertas aturan memelihara hewan. Jadi nanti dibuat sesuai dengan arahan Bu Indri ya.
dibuat seperti ini, seperti teks atau bacaan. Tidak usah diberi angka atau nomor ya. Di sini dengan judul aturan memelihara hewan. Kalian harus menuliskan nama terlebih dahulu ya. Namaku adalah titik-titik. Di sini Bu Indri tulis nama Robi. Jadi namanya diisi dengan nama kalian masing-masing, nama panggilan saja ya. Kemudian aku memiliki hewan peliharaan yaitu kucing. Bu Indri contohkan di sini Robi memelihara kucing. Kucing itu merupakan hewan yang sangat aku senangi karena dia sangat lucu. Jadi Robi ini sangat suka terhadap hewan kucing karena menurut dia kucing itu adalah hewan yang sangat lucu. Aku selalu memberinya makan dengan teratur. Robi ini memberi makan dengan teratur si kucing tersebut. Tidak lupa dia juga membersihkan kandangnya agar dia nyaman untuk tinggal di kandang tersebut. Aku pun tidak lupa untuk memperhatikan kondisi kesehatan kucingku. Jadi ini merupakan aturan ketika Robi memelihara hewan kucing di rumahnya. Dia tidak lupa memberinya makan, kemudian membersihkan kandang dan menjaga kesehatan kucing tersebut. Jadi kalian bisa menuliskan sesuai dengan hewan peliharaan yang kalian miliki di rumah ya. Begitu anak-anak ya, satu hewan saja, tidak usah banyak-banyak ya. Selanjutnya di sini ketika kalian sudah menulis, tugasnya tidak perlu dikirim WA, cukup dibawa ke sekolahan saja besok ketika pertemuan kembali di kelas. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan untuk muatan matematikanya anak-anak.